Jadi awal yang paling menentang untuk jadi relawan itu ibu saya. Nih, menurut pandangan Umar bin Khattab, Mm-mm. gendut itu nggak bagus gitu Iya, ya. iya. Nah ini Nah, itu jadi PR ya. dari keresahan masyarakat seperti itu, saya terpikir untuk mengembangkan salah satu usaha, yaitu untuk membantu pemuda bisa hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kali ini pemirsa kita kedatangan anak muda yang inspiratif menurut saya. Jadi semoga pertemuan kali ini, ngobrol kita kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Azumar dimanapun Anda berada. Amin. Dia adalah Mas Roy Alam ya. Mas Roy Alam, kita panggil Mas Roy, boleh ya Mas Roy ya? Iya, boleh. Oke. Sedikit kenalin beliau. Beliau ini adalah perawat di salah satu rumah sakit di kota Surabaya. Nah, selain itu tahun lalu Mas Roy pernah jadi relawan COVID-19. Kemudian beliau ini selain itu juga pengusaha juga, benar. Dan yang luar biasa ya, selain beliau perawat di salah satu RS Surabaya, kemudian pengusaha, beliau juga aktivis masjid, yang mana beliau adalah ketua pemuda masjid Al-Firdaus Sidoarjo. Benar ya Mas ya? Benar sekali. Oke. Ngobrolin tentang pandemi nih, kita ingin berbagi dengan nakes langsung nih. Jadi kalau di internet kan banyak hoax tuh Mas. Nah, lebih enak kalau kita berbagi informasinya langsung sama orang medis yang emang terjun langsung di lapangan kan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Juli kemarin kalau nggak salah, Juli Agustus nih kan banyak tuh, sampai banyak orang yang kena COVID kemudian nggak dapat kamar, nggak dapat IGD, nggak dapat pelayanan, sampai ada yang nunggu lama, antri lama di IGD, sampai ketiduran di mobil dan lain-lain. Nah, kalau sekarang gimana Mas Roy keadaan pandemi sekarang di RS Surabaya? Alhamdulillah untuk sekarang keadaan pandemi sekarang ini ya, untuk pasiennya sudah mengalami jumlah penurunan. Oh, menurun? Iya. Oke. Itu alhamdulillah sudah turun, nggak seperti Juli kemarin. Itu seperti itu. Jadi kalau yang kemarin kan sampai full itu kan, sampai nggak kebagian tempat dan lain-lain. Sekarang alhamdulillah sudah menurun drastis. Alhamdulillah. Iya. Seperti itu. Semoga ini hasil dari kekompakan kita bersama ya Mas ya. Siap. Karena kita udah menerapkan 3M, masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, alhamdulillah. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan atau kita ingin diskusikan Mas Roy, tahun lalu kan ikut jadi relawan nih di Surabaya. Di mana sih? Surabaya atau di mana? Di Surabaya. Nah, pada saat itu tahun lalu kan genting-gentingnya banyak tenaga kesehatan yang gugur atau meninggal ya. Ya, kita turut berbelasungkawa lah ya. Nah, pada saat itu Mas Roy kan masih muda nih, belum menikah. Nah, kok berani gitu loh, di usia muda belum nikah, nekat ikut menjadi relawan di di era pandemi pada saat itu. Oke. Jadi sebelumnya saya cerita sedikit ke belakang. Jadi saya sebelum kerja jadi relawan itu saya kerja di klinik perusahaan, salah satu perusahaan yang ada di Gresik. Saya kerja selama 4 bulan. Nah, sebelumnya itu waktu pandemi muncul, terus dibuka banyak rekrutan relawan. Itu sempat terbesit dalam hati itu, aku pengen jadi relawan nih. Tiba-tiba aja gitu ya? Iya. Jadi tiba-tiba terbesit dalam hati itu, aku pengen jadi relawan. Cuman nggak tahu kapan. Nah itu. Akhirnya ada kesempatan. Ada pernah dalam hati, ya Allah, aku pengen jadi relawan. Oke. Ya. Akhirnya dikasih kesempatan 4 bulan kemudian, kontrak sudah habis, sempat nggak kerja 1 bulanan kalau nggak itu. Akhirnya ada lowongan relawan di salah satu rumah sakit Surabaya. Itu saya dikasih tahu sama teman saya. Akhirnya saya coba daftar, alhamdulillah keterima. Jadi yang saya
tangkap di sini itu dasarnya doa. Siap. Seperti itu. Emang sebelumnya Mas Roy pengen jadi relawan, pengen mengabdi istilahnya ya. Kalau dikatakan takut atau enggak, pasti takut. Sorry, sampean kan ada keluarga, ada bapak ibu toh. Emang ibu nggak takut anaknya pergi menjadi relawan? Awalnya paling kan nggak boleh pulang toh, iya, bener nggak? Bener. Harus ini kan apa namanya, stay di sana kan? Jadi awal yang paling menentang untuk jadi relawan itu ibu saya. Oh awalnya nggak boleh berarti? Nggak boleh. Kemudian gimana jadi boleh? Ya saya bilang rayu daripada nggak dapat kerja, belum kerja, nggak ada pengalaman, ya udah. Akhirnya ibu saya luluh dan berikan restu, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi sebenarnya takut lah ya, iya, sebagai orang tua, anaknya ikut jadi relawan pasti khawatir. Apalagi tahun kemarin masih apa namanya paniknya. Dan akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah kita bisa bertemu di podcast Azuma, alhamdulillah. Ada yang menarik nggak Mas ketika selama jadi relawan? Yang menariknya itu banyak belajar dari kejadian jadi relawan itu. Contohnya? Misalnya nih, khususnya di rumah sakit tuh banyak lihat orang yang apa namanya, khususnya sakit, habis itu kita lihat sendiri orang yang sakaratul maut itu kayak gimana. Oh berarti selama jadi relawan mau nggak mau? Loh, iya mau nggak mau. Mas Roy ngelihat kejadian-kejadian seperti itu, dan itu real ya di depan mata ya. Apa yang pertama kali terbesit Mas Roy melihat kejadian-kejadian seperti itu? Jadi yang terbesitnya, ya Allah, hidup ini singkat banget gitu loh. Jadi setiap orang itu pasti mati. Kayak kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya mati itu dekat gitu loh. Dan semua orang pasti akan ada jatahnya gitu. Itu yang saya bersyukurnya jadi relawan di rumah sakit seperti itu. Sangat mendapatkan hidayah ya. Iya. Siap. Ya semoga apapun yang sudah Mas Roy abdikan untuk negeri ini bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pernah kena Covid enggak sih Mas ketika jadi relawan? Alhamdulillah untuk selama jadi relawan enggak pernah. Oh enggak pernah ya? Padahal sering bersentuhan dengan orang-orang yang terinfeksi ya? Nah setelah itu diangkat jadi pegawai tidak tetap, jadi kontrak, ya, kena. Alhamdulillah. Oh justru setelah relawan kena? Iya. Kapan itu Mas? Bulan kemarin. Oh bulan setelah 2 minggu setelah saya menikah. 2 minggu nikah? Iya. Langsung kena? Iya. Itu yang kena Mas Roy sendiri atau? Satu keluarga. Satu keluarga, istri juga ikut. Wih, ya. Sempat isoman ya berarti ya? Sempat isoman. Isoman berapa hari? Totalnya 26 hari. 26 hari? Iya, 26 hari. Jadi tanggal, saya ingat itu. Jadi mertua itu sama istri juga segitu? Iya. Sorry Mas, bukannya isoman tuh cuma 14 hari ya? Iya 14 hari, cuman saya kan waktu itu ada gejala yang lain gitu loh. Jadi dari dokter rumah sakit menyarankan untuk isoman dulu gitu. Dan saya sempat itu 7 hari itu di rumah sakit. Oh berarti 26 hari tidak hanya isoman di rumah? Iya. Tapi isolasi di RS juga? Iya. Ya. Jadi gitu. Apa pertimbangan dokter pada saat itu? Kenapa kok Mas Roy nggak di rumah aja tapi harus ke RS? Soalnya kan waktu terkonfirmasi positif, itu saya dicek check up lengkap, khususnya cek toraks radiologi, itu cek CR namanya biasanya. Apa itu? Fungsinya apa tuh? Jadi saya kan nggak tahu nih. Kalau untuk toraks itu, foto toraks itu foto dada sini. Ini nggak sih apa namanya? Iya. Apa namanya, foto di ronsen dada. Ronsen, iya oke. Ronsen dada, setelah itu dilihat. Jadi kan kalau ciri khasnya COVID itu kan ada ciri khasnya. Jadi dari dokternya bilang, oh ini mengarah ke ada pneumonia sedikit. Jadi bukan COVID tapi COVID-nya ada, cuman ada ciri khas pneumonia, penyakit paru gitu loh Mas. Oke. Jadi gejalanya itu pneumonia itu sering
keluar malam nggak sih? Nggak, ya sering. Oh, contohnya itu. Ya. Oh, oke. Jadi batuknya malam gitu ya. Batuknya Iya. gegel gitu kan. Nggak kayak batuk-batuk biasanya gitu. Seperti itu. Nah, itu dari situ dari dokternya ini harus masuk rumah sakit. Ya udah saya masuk rumah sakit. Itu Selama? 7 harian. Itu isolasi bareng orang-orang yang sama-sama COVID? Iya. Oh iya. Apa yang Mas Roy rasakan pada saat itu? Ya banyak-banyak bersyukur juga. Ternyata saya masih dikasih sakit 1. Mohon maaf, apakah ketika Mas Roy isolasi di RS ada kemungkinan, mohon maaf nih, sampai meninggal gitu ada nggak? Ya pasrah aja. Benar-benar nggak tahu nih Iya. posisinya ya. Oh iya. Bisa jadi. Ya alhamdulillah enggak gitu kan. Enggak. Oke. Pasrah, benar-benar pasrah ya. Dalam satu ruangan berapa orang kalau boleh tahu? Tergantung ruangannya, Mas. Kemarin itu di rumah sakit yang saya tempat kerja itu buka ruangan baru. Mas Roy masuk situ. Sempat buka ruangan baru, kan berhubung ICU, ruang HCU, karena rawat inapnya juga penuh semua, itu akhirnya saya ditaruh di lantai 7-nya, yaitu ruangan rawat inap tapi yang baru. Nakes aja juga ngalah ya, maksudnya untuk sisi ruangan ya. Maksudnya bukan berarti karena Mas Roy ini nakes kemudian ditempatkan di tempat spesial, enggak juga gitu ya. Harus adil sama masyarakat ya. Ya luar biasa. Ada hal yang menarik enggak selama Mas Roy isolasi 7 hari? Hal yang menarik ya? Banyak sih, Mas. Ya salah satunya itu yaitu tadi. Sorry, bukan menarik ya, apa ya? Memorable apa ya? Hal yang bisa jadi apa ya? Kenangan atau hikmah gitu. Hikmahnya ya waktu itu sebelah bed saya tuh ada salah satu pasien. Ya, saya cerita-cerita. Sama-sama COVID. Sama-sama COVID-nya. Terus beliau tuh ada penyakit penyertanya. Ya, saya cerita ke beliau, Pak, ini gimana gini. Akhirnya saya dapat satu poin. Ya Allah, ternyata kesehatan itu mahal. Itu udah tua atau seusia tua, Mas Roy? Oh, oke, udah sepuh ya. Udah sepuh. Ya enggak terlalu sepuh sih, Mas. Seperti itu. Ternyata kesehatan itu mahal. Ya tugasnya kita ya tinggal jaga kesehatan ini aja gitu loh. Apa kejadian apa, cerita apa atau kejadian apa sampai Mas Roy menyimpulkan hidup itu itu. Iya, contohnya nih Mas ya. Contoh kecilnya aja seumuran saya itu sudah terkena gagal ginjal. Dari pola hidupnya, pola makannya, terus pola kesehariannya seperti itu. Misalnya nih pola makannya sering makan yang junk food. Wih. Minumnya yang minuman cepat saji. Boba gitu nggak? Pengaruh. Boba-bobaan, minuman bubuk gitu ya. Kemudian apa, frozen food gitu termasuk nggak? Nggak mesti juga ya. Nggak mesti. Iya. Jadi tergantung dia berkualitas atau enggak. Okay. Cuman yang pengalaman saya tuh yang banyak itu yang bersoda, minum-minum yang bersoda terus cepat saji. Oh, itu nggak bagus ya Mas ya? Nggak bagus. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal tersebut. Iya. Salah satunya. Kalau terlalu over ya, kalau dikonsumsinya terlalu banyak. Nggak cuma gagal ginjal kan, ada penyakit lain yang disebabkan karena junk food tadi kan. Banyak. Oke. Itu teman sebelah Mas Roy itu gagal ginjal, bukan? Iya. Oke. Seperti itu. Dan itu jadi komorbid juga nggak untuk COVID? Iya, salah satunya komorbid juga. Oke. Dan itu bisa menyebabkan kematian kalau bahaya ya? Iya. Dan itu memang yang menjadi kejadian yang Mas Roy ingat pada saat itu. Pernah baca sih Mas, ternyata orang yang kena COVID bahkan sampai meninggal dunia itu nggak cuman orang-orang yang usianya tua. Bahkan ada yang kalau nggak salah nih temannya istri saya itu 30-an kalau nggak salah.
sekitar apa ya, di bawah 40 lah. Kan mestinya orang bilang kan biasanya yang rawan meninggal karena COVID kan 40 ke atas. Orang yang sudah sepuh, lansia. Nah, ini mereka anak-anak, bukan anak muda juga ya. Orang-orang dewasa yang usianya di bawah 40. Nah, itu emang gimana menurut Mas Roy? Kalau itu kembali lagi ya Mas, kayak seperti yang kata pakar-pakar, itu tergantung ada komorbid atau enggak. Komorbid itu emang pengaruh. Jadi pengaruh. Okay. Sangat pengaruh kalau komorbidnya, misalnya ada diabetes, terus asma, seperti itu. Terus apa namanya? Ya itu tadi kembali pola makannya, pola hidupnya kayak gimana, seperti itu. Dan itu kebanyakan pemicu komorbid itu kebanyakan apa Mas, kalau boleh tahu Mas? Ya pola hidup itu. Pola hidup. Pola hidup itu antara lain makan. Kemudian olahraga, rutin olahraga atau enggak, seperti itu. Kemudian makan terlalu banyak pengaruh nggak sih Mas? Kalau makan terlalu banyak nanti bisa jadi obesitas Mas. Obesitas. Tapi tergantung apa yang dimakan. Iya, tergantung apa yang dimakan. Gitu kan. Nah, ini kita ngobrol sebagai anak muda nih Mas Roy. Nah, saya usia 25, Mas Roy juga 25. Nah, kita kan nggak pengen kan ketika udah tua kita punya penyakit macam-macam gitu loh Mas. Nah, menurut Mas Roy nih, apa yang mesti disiapkan sama anak-anak yang usia muda seperti saya, agar ya di usia tua kelak kita badannya masih fit, bahkan wajahnya juga apa ya, masih sehat, nggak terlalu berkerut kayak orang-orang kebanyakan katakanlah. Nah, gimana itu Mas Roy? Yang pertama diniatkan dulu Mas, ada niat. Sepenting itu ya niat ya. Iya. Niat hidup sehat. Apa pemicu menurut Mas Roy yang bisa menguatkan niat untuk hidup sehat? Pemicu, saya itu pernah dengar Mas, apa namanya, salah satu cerita dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu pernah menemui seseorang gitu kan, dilihat, Mas, intinya kenapa kok perutmu itu kayak gini? Oh, cerita itu. Iya. Oke, lanjut. Itu disuruh untuk mengecilkan. Ternyata di balik itu semua ada banyak manfaatnya. Biar sholatnya enggak males, satu. Dia biar produktif juga sih, seperti itu. Oh, berarti sebenarnya mohon maaf nih, menurut pandangan Umar bin Khattab, gendut itu nggak bagus gitu ya. Nah, ini itu jadi PR ya untuk anak-anak muda ya. Yang berat badannya kelebihan, kata Umar bin Khattab suruh diet atau diet ya, mengurangi dengan pola makan. Soalnya ada tujuannya jelas. Apa itu Mas? Biar saya pengalamin sendiri sih Mas. Misalnya berat badan saya naik. Jadi untuk sholat subuh itu biasanya ya Allah malas banget gitu loh. Ya kan? Terus dari pola makan juga setelah itu saya atur, alhamdulillah itu di badan itu enteng gitu loh, seperti itu. Jadi itu apa nih? Apakah badan ini terlalu banyak makanan atau apa itu Mas Roy? Kalau terlalu banyak makanan enggak, apa yang dimakan itu loh. Meskipun banyak tapi bagus sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kayak misal secukupnya sih. Lagi ngetren nih vegan ya, namanya orang-orang yang senang makan sayur, makan buah itu sebenarnya nggak apa-apa ya, makan sayur banyak gitu ya. Meskipun tetap butuh protein hewani kan. Itu tetap. Oke. Kembali ke niat Mas Roy ya. Umar bin Khattab, cerita Umar bin Khattab itu memang bisa menjadikan niat kita tumbuh. Itu dari sisi agama atau para tokoh kita, para tokoh muslim ya. Selain itu apa Mas Roy? Selain motivasi dari tokoh muslim? Selain itu ya satu itu biar pola hidup sehat itu Mas. Jadi ternyata sehat itu makan makanan yang sehat itu ternyata enak gitu loh. Enak. Jadi, enak. Sorry, ini agak nggak match sama kebiasaan masyarakat ini. Iya. Karena kan masyarakat takut makan sayur-sayuran, buah-buahan kan karena rasanya kan nggak seenak makan micin gitu loh Mas. Ya itu sudah menjamur kan udah di masyarakat menjamur. Kan. Padahal sebenarnya gimana Mas? Micin itu boleh, cuman jangan terlalu banyak. Oke. Nggak kembali ke makanan sehat itu enak. Itu gimana menurut Mas Roy? Iya. Contohnya nih ya, kita kan konsumsi nasi ya.
Oke. Masyarakat kita kan sering konsumsi nasi. Ya nggak apa-apa nasi itu, cuman jangan terlalu banyak, jangan terlalu over gitu loh. Ternyata pernah nggak ngerasain kalau kita habis makan nasi banyak itu ngantuk? Pernah banget. Nah pernah kan? Hampir kalau makannya kebanyakan 100% pasti merasa ngantuk. Nah seperti itu. Dan ternyata kan di nasi ini banyak terkandung glukosanya. Oh, gulanya. Oke. Ya kan? Dan glukosa cepat ketika diserap sama tubuh, itu yang bikin ngantuk kan, benar nggak? Benar. Oke. Jadi itu yang bikin sebaiknya tidak makan nasi terlalu banyak. Nah, makanan sehat enak itu gimana, Mas Roy? Makanan sehat enak itu simple sih sebenarnya, Mas. Apa nih contohnya biar kita tahu ini? Sebenarnya yang di sekitar kita itu kayak di pasar-pasar itu kayak tomat gitu kan. Itu gimana? Apakah langsung dimakan? Ya boleh langsung dimakan, boleh langsung dimasak dulu, boleh, bisa. Tapi perlu niat yang kuat ya. Perlu alasan kenapa kok harus hijrah makanannya ini. Karena rata-rata kan orang kan kalau nggak makan nasi nggak wareg, nggak enak. Itu persepsi kan. Padahal belum tentu. Oke. Padahal seperti bisa makan kentang. Bisa. Itu juga karbohidrat juga kan. Karbohidrat juga. Nah, apa yang biasanya Mas Roy makan sehat tapi enak? Contohnya nih. Contohnya nih tumis-tumisan kentang, terus sama sayur-sayuran, terus ditambah pokoknya ayam seperti itu, potongan dada ayam atau apa seperti itu. Dada ayam ya, karena proteinnya banyak. Dada atau ayam enggak ya? Telur paling murah. Oke. Telur itu juga protein juga ya. Betul, protein. Itu yang paling enak tuh. Kemudian selain niat nih Mas Roy, apa yang harus dilakukan untuk kita hidup sehat? Hidup sehat itu investasi, Mas. Oh, investasi ya. Jadi investasi bukan hanya duit, bukan hanya rumah atau properti, tapi kesehatan, menjaga kesehatan sejak dini ya. Iya, harusnya. Sejak dini. Nggak boleh ditunda ya. Nggak boleh ditunda. Dan itu investasi. Gimana itu Mas maksudnya, Mas? Jadi yuk mari kita itu dari sekarang yang teman-teman pemuda ini ya mulai berpikir gimana nanti kalau tuaku sakit-sakitan. Nah, kalau pas waktu tua sakit-sakitan itu pasti ada faktor penyebabnya. Nah, itu harus kembali ke pola makan, pola hidupnya. Itu segera dibenerin. Seperti itu. Terus rutin juga olahraga. Yang enggak rutin olahraga, yuk mari kita rutin olahraga. Seperti itu. Bisa dimulai dari hal terkecil. Hal yang kecil. Okay. Olahraga itu banyak, susah kadang kan. Aku nggak mau olahraga yang berat-berat. Di YouTube banyak olahraga yang workout gitu kan. Workout itu ada yang 4 menit, ada yang 5 menit udah kebuyas itu. Dan itu cukup ya sebenarnya. Pokoknya rutin. Nah, kalau kita lihat kenyataan di masyarakat nih, kan banyak tuh kita dikit-dikit jajan minuman bubukan. Kita dikit-dikit makan, mohon maaf, junk food. Nah, misal kita terbiasa hidup seperti itu, 10 tahun, 20 tahun, menurut Mas Roy ini apa yang bakal terjadi di kehidupan mereka? Jelas nggak sehat, Mas. Penyakit banyak. Baru, penyakit yang paling mungkin. Diabetes. Itu karena terlalu banyak konsumsi gula. Iya. Oke. Terus kalau misalnya cepat saji, terus nggak diimbangin minum air putih, itu tadi larinya ke gagal ginjal. Nah, misal nih kita udah terlanjur, misal saya usia 25 tahun, misal 5 tahun punya kebiasaan seperti itu, apa yang bisa tak lakukan? Apakah bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki. Pumpung gurung istilahnya kalau Jawa nih Mas. Pumpung gurung apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki pola makannya. Jadi kebiasaan makannya, misalnya nih makannya yang cepat saji, ya, yuk dikit-dikit lah dikurangin. Untuk misalnya 7 hari suka makan junk food, cepat saji. Nah, mulai gimana ini? Mulainya ini? Ya searching di YouTube dulu, lihat dulu. Mengumpulkan niat dulu ya. Mengumpulkan niat dulu, lihat ternyata masak-masak yang yang sehat itu kayak gimana, seperti itu. Ternyata kalau masakan yang sehat itu ternyata lebih seger loh, Mas. Harusnya gitu ya. Iya. Dan nanti ketika aktivitas juga terasa. Benar-benar terasa. Tapi gini Mas, kita realistis saja nih ya.
kita buka Instagram kemudian cari kuliner, makannya juga gitu-gitu. Junk food, boba dan lain-lain. Boba itu kan kalorinya gede banget toh, Mas. Iya. Nah, kemudian kita jalan-jalan cari makanan sehat susah. Nah, ini juga jadi problem teman-teman yang mau hidup sehat tapi susah. Misal nih kita mau serve sendiri, kita mau nyiapin sendiri makanan sehat. Itu kan juga ribet, Mas. Kita ke pasar dulu, kita mau bikin jus harus siapin blender, bikin 1 gelas harus bersih-bersih 1 blender kan. Itu cukup rumit juga itu. Nah, itu apa yang mestinya dilakukan sama kita dengan kondisi yang seperti ini? Maka dari itu, dari keresahan masyarakat seperti itu, saya terpikir untuk mengembangkan salah satu usaha, yaitu untuk membantu pemuda bisa hidup sehat, seperti itu. Dan insya Allah nanti tanggal 9 September nanti akan soft opening. Apa itu, Mas? Maksudnya apa? Membantu solusi gimana? Jadi, maksudnya? Misalnya nih, teman-teman pemuda ini kan suka banget nih ya, hangout, keluar bareng teman-teman itu ke kafe-kafe kan. Nah, itu minumnya kayak boba. Iya, yang mana itu biasanya menu-menunya mohon maaf nih. Nah, kalorinya gede, kan gitu. Seperti itu. Nah, di sini insya Allah nanti saya akan buka sebuah kedai jus, yaitu kedai jus yang sehat lah intinya, seperti itu. Nah, misal nih saya nih nggak pernah minum yang gitu-gitu, yang sehat-sehat. Nah, apakah nanti ada kan kalau kita lihat jus yang sehat nih kan apa ya, kayak nggak enak banget gitu, sayur banget gitu rasanya. Nah, apakah ada menu-menu yang bisa pas untuk kebiasaan kita gitu, Mas? Ada. Jadi misalnya kalau kita belum bisa hijrah gitu ya dari minum seperti kan itu, perlu proses ada tuh, prosesnya dikit kan. Ya nanti ada beberapa menu itu yang kita racik. Sesuai apa? Kayak kebiasaannya pemuda-pemuda itu. Misalnya ada susu dan ditambahin susu dan lain-lain, beberapa itu. Oh, jadi ini ya, maksudnya nggak melulu semua menunya sayur semua gitu ya? Enggak. Jadi kita yang mau nyoba belajar hidup sehat ada menunya yang sesuai gitu ya. Tapi kalau nanti udah kebiasaan nih, emang ada menu yang benar-benar 100%? Ada, insya Allah ada. Oke. Bebas dari ini ya, dari susu kental manis gitu-gitu. Tapi untuk memulai masih ada menu yang masih enak gitu ya. Ibaratnya ya mulai dulu aja lah daripada dari nggak mulai dulu hidup sehat. Seperti itu. Tapi mohon maaf, Mas, kan biasanya konsumsi makanan-makanan seperti itu ya, kita bisa lihat sekarang minuman jus yang sehat itu kan cenderung mahal. Nah, itu gimana, kan kasihan kita yang mau memulai tapi kepentok harga yang mahal gitu loh. Jadi itu kalau untuk harga yang mana tergantung, Mas. Jadi misalnya nanti ada pilihannya. Kalau untuk yang jus biasa harganya sekian. Kalau ada beberapa jus yang original itu nanti juga ada harganya juga beda juga. Itu. Yang original, yang benar-benar sayur banget, buah banget itu harganya emang agak mahal nih emang ya. Tapi kita bisa memulai lah ya. Kita bisa memulai. Kalau misal ingin hidup sehat, kita bisa dibantu sama Mas Roy nih. Insya Allah. Apa Mas brandnya, Mas? Refresh. Insya Allah. Wih, mantap. Seperti ini. Oke. Kenapa nih harus refresh nih? Soalnya biar fresh aja hidup kita, ya kan? Refresh kembali apa yang ada di tubuh kita untuk jadi yang lebih fit gitu kan. Oke. Apa menu andalannya refresh kalau boleh tahu? Menu andalannya khususnya satu jus. Apa itu? Jus alpukat ada. Nanti kita mix lagi. Seperti itu. Oke. Misal nih, tadi kan Mas Roy bilang kalau kita ini udah kebanyakan makanan junk food. Nah, apakah di refresh nih ada menu yang emang membantu kita untuk ngeriset atau nge-refresh tubuh kita? Insya Allah ada. Ada nanti itu yang namanya detox ya. Detox itu apa, Mas? Jadi untuk pembersihan zat-zatnya nggak perlu untuk di dalam tubuh kita, seperti itu. Oke. Tapi nggak bisa langsung kan? Minum menu detox satu kali kemudian bersih gitu nggak bisa. Ya cuman
minum, terus kalau nggak diimbangi olahraga juga sama aja Mas gitu. Oh gitu ya. Jadi produk-produknya Mas Roy yang bisa jadi solusi tetap butuh olahraga juga ya sebenarnya kan. Oke. Ya, kapan Mas buka refresh ini? Insya Allah tanggal 9 September. 9 itu September soft opening ya. Soft opening. Oke, semoga segera grand opening insya Allah. Amin. Insya Allah. Nah, yang menarik nih dari Mas Roy, selain jadi perawat di salah satu RS Surabaya, kemudian pernah jadi relawan COVID-19 dengan berbagai cerita tadi ya. Kemudian pengusaha, beliau juga mau open refresh juice. Ya, semoga lancar Mas Roy. Amin. Kemudian yang terakhir, Mas Roy ini juga pemuda Masjid Al-Firdaus, ketuanya nih. Nah, menurut info yang didapetin dari Mas Roy bikin gerakan apa Mas namanya Mas? Gerakan berbagi nikmat. Gerakan berbagi nikmat. Mas. Oke. Ya, jadi ada kepanjangannya Mas Will. Jadi berbagi nikmat nasi kotak Jumat. Oh, nikmat itu singkatan, bukan nikmat itu bukan ya? Bukan. Tapi ya emang nikmat. Gitu ya. Nikmat singkatannya nasi kotak Jumat. Oke. Bisa kita cek produknya apa makanannya langsung? Bisa. Oke. Mantep nih. Kasih lihat ya. Nah, ini yang bakal dibagi ke jamaah. Banyak ya. Jadi untuk sasaran kita itu ada khususnya tuh jamaah sholat Jumat di masjid dan yatim piatu dan khusus untuk orang-orang yang isoman. Boleh saya buka ya? Boleh. Oke. Kok luar biasa Mas? Ini kayaknya bukan makanan biasa ini. Ini isinya ada nasi goreng, ada udang jaket, ada telur, ada kerupuk. Wah, luar biasa Mas. Kok nasi kotak Jumat kok gini banget Mas? Kan biasanya kita lihat nasi bungkus, kemudian nasi styrofoam. Nah itu kenapa Mas gerakan berbagi nikmat ini kita pakai makanannya enak plus packagingnya pakai yang keren banget ini? Jadi dari awalnya itu teman-teman itu dari pemuda Masjid Al-Firdaus itu terbesit dalam pikiran kita itu, kenapa kok rata-rata nasi kotak Jumat itu dibungkus pakai kertas coklat itu ya. Nah, terus kalau enggak gitu pakai styrofoam. Sedangkan ternyata kita tahu sendiri kertas minyak itu kan sama styrofoam itu juga jangka panjangnya juga nggak baik. Pernah nggak sih makan nasi bungkusan itu pakai kertas minyak, dipakai lama rasanya beda? Pernah sih sepertinya, apalagi kalau ada kuahnya. Nah, benar nggak? Itu. Oke. Dan kalau semisalnya kita kan, saya pernah belajar dari teman juga sih. Kalau kita untuk bersedekah itu total gitu loh. Jangan yang setengah-setengah. Kalau kita ingin yang total, berikan yang terbaik. Seperti itu. Biar bukan hanya masyarakat juga suka gitu kan ya. Dapat menerima manfaatnya juga. Seperti itu. Sedekahkan apa yang engkau cintai, engkau sukai. Kalau kita sukanya makan enak, ya kita harus ngasih yang enak. Makanannya enak juga kan. Iya. Nah, oke. Nah, itu. Untuk menu ini Mas, menu ini kan biasanya orang kebanyakan nasi goreng kan pakai ayam. Nah, ini kan agak unik nih, pakai seafood udang. Nah, ini kenapa kok memilih seperti itu? Biar beda aja Mas. Beda. Rata-rata orang kan nasi bungkus, seperti ini, ya diterima. Nasi bungkus itu apa? Nasi campur gitu ya? Nasi campur dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini kan orang yang terima, makanannya kok mewah seperti ini. Oke. Jadi ada kepuasan sendiri gitu, kita niat bersedekah, terus habis itu dari yang nerima itu juga suka gitu loh, seneng gitu loh. Jadi terus yang kedua itu tadi kita biasakan untuk hidup sehat juga. Jadi seperti itu. Secara packaging ini juga, food grade ya. Food grade. Oke. Nah, kalau misal aku mau ikut berbagi nih Mas, gimana Mas caranya kalau boleh tahu? Bisa dilihat di IG-nya Masjid Al-Firdaus, Pemuda Masjid Al-Firdaus, cari Al-Firdaus, cari aja di IG-nya. Al-Firdaus Sidoarjo ya. Al-Firdaus Sidoarjo. Bisa nanti ditambahkan di description ya. Oke. Setelah itu
itu sudah diposting sama teman-teman. Itu gimana caranya sudah ada. Seperti itu. Oke. Minimal berapa kok kalau mau donasi berbagi nikmat, Mas? Kalau untuk donasi berbagi nikmat, ini ada beberapa paket ya. Ada 6 atau lebih kalau nggak salah itu. 6 paket itu ya. Jadi sudah ada paket-paketannya. Misalnya paket suka sedekah, ini harga 60 misalnya seperti itu. Sudah ada pilihannya. Oh, kita paket berapa, kita mampunya berapa, kita donasikan segitu gitu ya. Ya luar biasa sih. Semoga barokah ya Mas ya tentang programnya Masjid Al-Firdaus. Dan mulai kapan nih kalau boleh tahu? Bisa mulai sekarang juga bisa. Enggak, apa sudah lama enggak program ini Mas? Oh, ini program ini baru berjalan hari ini insya Allah. Oh, hari ini. Oke. Dan insya Allah nanti kita rancang untuk dibagikan ke anak yatim dan lain-lain seperti itu. Oke. Prioritas apa ya? Masjid atau apa? Kalau untuk prioritasnya pertama tentang jamaah masjid salat Jumat, ya kan? Kalau untuk yang kedua, kalau misalnya nanti insya Allah kalau nanti ada lebih, nanti kita salurkan ke anak yatim dan lain-lain. Di prioritas kedua tadi. Oke, siap. Ya, bismillah, insya Allah ikut bergabung lah Mas ya. Mulai dari berapa tadi Mas? 60.000 ya? 60.000 sampai 1.200.000-an. 60.000 kalau dibagi 30 hari 2.000. Berarti cuma 2.000 sehari kita nabung, kita udah bisa sedekah berbagi nikmat nasi kotak Jumat. Luar biasa. Masya Allah. Semoga barokah, lancar, dan yang paling penting istiqomah Mas. Iya, itu yang paling penting. Oke, sebelum kita tutup ya, luar biasa berbagi pengalamannya Mas Roy. Yang pertama tentang jadi relawan tadi, kemudian sampai pernah COVID ya, dan mendapatkan beberapa hidayah ya tadi, alhamdulillah. Kemudian Mas Roy juga mau opening refresh juice ya buat teman-teman yang ingin hidup sehat, kemudian bingung, ribet mau masak makanan sehat, mau bikin jus, nggak sempat ke pasar, bisa minta sama Mas Roy ya. Di mana Mas tokonya Mas? Di daerah Gedangan. Oh, di Gedangan. Oke. Instagramnya mungkin? Cari aja refresh juice itu ada. Refresh juice ya. Oke, di Instagram silahkan dicek. Sudah mulai ada kontennya ya? Sudah ada. Oke, siap. Oke. Kemudian yang terakhir berbagi nikmat bisa dicek di Al-Firdaus Sidoarjo. Luar biasa. Ya, semoga semuanya bermanfaat. Amin. Untuk saya pribadi tentunya, dan untuk pemirsa Azumar dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan sudah berbagi di tempat kami. Semoga kalau ada kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi ya Mas ya. Insyaallah. Oke. Mari kita tutup. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.